apaan sih lu? So iye banget gitu. Apaan sih lu? So disiplin banget, so patuh banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja bersama saya Angga Hermawan. Dan kali ini kita bakal bahas sedikit tentang ngeluh saat pandemi kayak gini, terutama untuk pelajar ya, yang sekarang tuh sekolahnya masih online, masih daring, dan banyak banget keluhan yang mereka lontarkan gitu, terutama di sosial media, bahkan sampai masuk ke media-media berita contohnya. Emang jujur pandemi kayak gini sulit banget sih di seluruh sektor ya. Hampir seluruh sektor mengalami yang namanya penurunan, termasuk sektor pendidikan. Banyak banget yang ngeluh, kenapa sih sekolah nggak dibuka aja gitu kan. Toh udah ada protokol kesehatan, kita tinggal matuin aja. Nggak segampang itu. Contoh, nggak usah contoh deh. Lihat aja berita di TV. Teman-teman pasti ngeliat kan, kenapa sih kok ada razia masker gitu. Biasanya yang razia surat-surat kendaraan aja, tapi sekarang ada razia masker juga. Itu karena belum 100% masyarakat tuh patuh akan protokol kesehatan. Segitu masyarakat ya, masyarakat yang budiman. Banyak sih yang kaum dewasa juga yang masih melanggar gitu, apalagi kaum pelajar nih yang masih labil, masih kayak apaan sih kayak gitu doang, gue sehat-sehat aja kok. Nah teman-teman ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau ada, mulai sekarang ubah pola pikirnya. Kita sedang di keadaan yang tidak baik-baik saja teman-teman. Jangan anggap ini keadaan yang normal ya. Walaupun ada kenormalan baru ini, bukan berarti ini keadaan yang normal, bukan berarti ini keadaan yang stabil. Kita masih pandemi teman-teman. Kita harus bisa bekerja sama, kita harus bisa kompak nih. Kompak untuk mematuhi protokol kesehatan supaya meminimalisir adanya penyebaran COVID-19 lagi. Padahal kemarin tuh alhamdulillah ya, beberapa minggu kemarin udah mulai turun landai gitu. Tapi kemarin ngelonjak lagi itu. Nah, ini nih yang ditakutin sama pemerintah, yang dikhawatirkan ya, bukan ditakutin. Yang dikhawatirkan sama pemerintah itu COVID-19 ini malah melonjak lagi. Karena saking kita tuh ngerasa nyaman gitu ya di keadaan kayak gini, ngerasa biasa aja, ngerasa baik-baik aja, tapi ternyata di luar zona kita itu masih banyak banget teman-teman yang terinfeksi. Di rumah sakit pun masih banyak yang dirawat. Nah, teman-teman mulai sekarang ayo deh kita berubah gitu ya. Walaupun kita bakal dianggap apaan sih lu? So iye banget gitu. Apaan sih lu? So disiplin banget, so patuh banget. Nggak apa-apa, biarin orang tuh berkata apapun. Toh kesehatan pun untuk kita juga ya. Nah buat adik kecil yang sekarang sekolahnya masih online di rumah, yang sekarang tuh belum boleh ke sekolah ketemu ibu guru dan ketemu bapak guru, yang rajin ya belajarnya, ikutin apa kata ibu kalian, ayah kalian, turutin apa kata mereka. Kalau lagi belajar di rumah, jangan malas-males, jangan malah main gadget, oke? Orang tua kita di rumah pun udah jadi banyak peran sebenarnya. Sekarang ditambah lagi nih peran sebagai seorang guru. Ya walaupun pendidikan itu yang pertama dan utama adalah dari orang tua ya. Tapi pendidikan formal itu kan perannya seorang guru. Nah, sekarang orang tua sekarang nih gimana caranya untuk menjadi seorang guru di rumah? Kita mikirnya emang semua orang tua tuh berkompeten dalam menyampaikan ilmu di pendidikan formal ya?
mohon maaf kan ada aja yang kurang gitu ya. Ada bahkan orang tua yang sampai sekarang tuh mohon maaf belum bisa baca. Ada aja sebenarnya teman-teman, cuman kita nggak ada di circle itu, makanya kita nggak terlalu tahu oh ada ternyata yang kayak gini ya. Nah ini yang jadi kendala nih. Ada juga orang tua yang emang kerja keras banget gitu ya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, untuk mencari nafkah. Saking kerja kerasnya sampai nggak punya waktu buat ngajarin anaknya, padahal anaknya belum boleh ke sekolah, masih harus dibimbing sama orang tuanya di rumah. Ada juga orang tua yang emang nggak sabaran gitu ya, nggak sabaran untuk ngajarin anaknya, ini nggak ngerti-ngerti gitu. Kamu kenapa sih udah ibu ajarin kok nggak ngerti-ngerti gitu. Nah ini ujian untuk seorang ibu, terutama ya untuk seorang ibu dalam membina anaknya. Aduh udah kayak apa nih aku ya, udah kayak pakar anak. Nggak gini teman-teman, soalnya kemarin kan teman-teman sendiri udah tahu ya, mungkin udah banyak yang tahu berita anak yang dipukuli pakai sapu sampai mohon maaf ya meninggal dunia karena diajarin sama ibunya tapi nggak ngerti-ngerti gitu. Kita doain aja semoga tenang di sana, di sisi Tuhan yang terbaik gitu pokoknya. Amin. Nah dari kasus ini kita udah bisa ngeliat nih, udah bisa nilai sekolah di rumah itu, kalau orang kampung saya bilang learn from home. Itu nggak sepenuhnya efektif dan sampai sekarang pun belum efektif banget. Kita mundur ke belakang deh. Awal adanya pembelajaran online di masa pandemi itu banyak banget yang ngeluh, banyak banget yang protes karena gak ada sarana, gak ada ini, gak ada itu, gak ada HP, gak ada kuota dan lain-lain. Emang sih banyak banget saudara-saudara kita yang di pelosok sana, bahkan di beberapa wilayah Indonesia belum ada pasokan internet, bahkan belum punya yang namanya ponsel, smartphone ya lebih tepatnya smartphone. Belum ada yang kayak gitu. Terus pemerintah ngambil inisiatif nih, media apa yang bisa menghubungkan seluruh pelajar di Indonesia? Televisi lewat channel TVRI, Televisi Republik Indonesia. Habis itu ada masalah lagi nih. Wah, di televisi soalnya terlalu cepat pak, kita belum sempet nulisnya. Dikasih solusi sama guru masing-masing. Kalau ada soal, difoto dulu, baru kerjain. Ada juga yang ngeluh karena, wah udah dikasih soal dari pemerintah lewat televisi, tapi kok malah dikasih soal juga nih dari sekolah masing-masing. Berat pak, saya mah. Bahkan yang lebih sedihnya lagi, ada yang numpang di rumah orang atau di rumah tetangganya buat ngerjain soal itu doang karena di rumah dia nggak ada TV. Itu saking mirisnya teman-teman. Sekarang kita lihat deh di sekitar kita ya, di kehidupan kita, anak kecil tuh dengan mudahnya main HP gitu ya, tanpa memikirkan wah ntar bisa makan gak ya gitu. Di luar sana tuh ada yang udah bisa makan hari ini pun udah bersyukur banget. Dia nggak mikir besok bakal makan apa, dia nggak mikir. Yang penting hari ini ada makan itu udah cukup, udah bahagia banget gitu. Nah ini yang sangat disayangkan ya, karena fasilitas yang udah kita punya kayak smartphone, laptop, juga koneksi internet, tapi tidak digunakan semaksimal mungkin. Entah itu untuk pekerjaan, terutama untuk pelajar ya, untuk mengikuti kelas online dan lain sebagainya. Ini tidak digunakan semaksimal mungkin, malah banyak yang main game ya kan, banyak yang main ini dan ya pokoknya nggak maksimal lah penggunaannya. Nah sekarang kita benahi deh diri kita sendiri. Ayo dong kita berubah supaya kita nggak tertinggal, kita nggak jadi bangsa yang tertinggal. Karena apa? Karena teknologi ini sebenarnya memberikan dampak buruk juga nih.
ke penggunanya kalau tidak digunakan secara maksimal, akan mengalami kemunduran di manusia tersebut. Kita semua bakal mengalami kemunduran kalau nggak memanfaatkan teknologi secara bijak ya, secara bijak. Barusan aku habis buka Instagram gitu kan, ada salah satu akun, ya ini isinya tentang motivasi sih sebenarnya. Mungkin teman-teman udah ada yang familiar dengan kata-kata ini, tapi dengerin aja ya. Ngapain sih sekolah? Lu kok sekolahnya jauh-jauh amat sih? Kok sekolah sih, pelajaran juga kan gak akan kepake nanti. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan ke gua. Pertanyaan terakhir menurut gue menarik, karena itu misconception terbesar tentang sekolah. Coba ya gue berusaha jawab menurut point of view gue, kenapa sekolah itu penting no matter what. Technically betul, bukan pelajarannya yang akan kepake nanti, tapi koneksi, wawasan, cara berpikir, terbiasa on time, terbiasa dengan deadline, dapat menyampaikan pendapat, menyampaikan ide di depan umum, public speaking, dan lain-lain yang akan kepake. Dan semua didapat setidaknya basicnya dari sekolah. Ngumpulin PR pada waktunya, presentasi, tugas kelompok, berorganisasi, dan banyak hal lainnya yang secara nggak sadar ngebentuk mindset untuk siap bersaing di real world nanti. Jadi, kalau mulai malas sekolah, ingat, jangan salahin sekolahnya, tapi mindsetnya yang harus dibenahi. Nah, gimana teman-teman? Mindset teman-teman tentang sekolah ini udah berubah atau belum nih? Atau masih buruk nih tentang sekolah? Semoga jangan ya, sekolah itu nggak ada yang buruk kok. Yang buruk itu cuma cara pandang kita aja terhadap sekolah tersebut. Oke, aku rasa cukup ya obrolan singkat pada episode kali ini. Semoga kita semua bisa melakukan perubahan signifikan terhadap diri kita sendiri, mengubah pola pikir, mengubah mindset, bahkan kalau bisa menggiring opini orang lain juga. Oke, tonton terus Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Saya Angga Hermawan pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.